Ya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Jam segini sudah ngantuk belum? Belum ya. Ini alhamdulillah ini ketemunya muda-mudi. Masih seumuran kita berarti semua. Masih semangat berarti ya? Semangat. Ada nyanyiannya Pak? Mas? Ada. Gimana itu? Saling Oh gitu. Berarti siap bosku ya? Bosnya siapa ini? Dia mengawas kita. Iya. Benar. Ini bos kita soalnya. Selama berapa tahun Pak? 2 tahun. Itu awal dulu. Optimis ya Pak ya? Karena kalau sampai nanti kan SD sampai 2000 berapa? 30. Nah ya, bisa jadi itu Pak ya. Ini saya belum pernah kalau daerah Sulawesi, yang sudah pernah tuh Kalimantan ya, Kalimantan, terus kemudian Sumatera Selatan, kemudian Bali, nah itu baru itu saja. Oke, perkenalan dulu teman-teman semuanya duta digital yang insya Allah nanti setelah ini kita lebih sering koordinasi ya. Karena pengalaman saya tahun kemarin, jadi banyak teman-teman dari Sumbawa, dari Pekanbaru itu masih menjalin hubungan dengan kami, saling sharing informasi gitu. Karena kan namanya kita kerja di pemberdayaan itu tidak cukup menjadi Superman ya, harus menjadi Marvel ya, super apa Avenger. Karena kalau Superman nggak kuat Pak, ketemu kryptonite dan mati ya. Kalau Avenger bisa saling melengkapi ya, tim Avenger kita ini soalnya. Karena dari berbagai ilmu saya lihat ya, ada dari TI, ada dari pemberdaya juga ya. Nah itu kemudian saya namanya Anggit ya, buka W. Biasanya di kantor tuh dipanggil Anggit atau Tinar biasanya di itu. Kemudian saya ini kebetulan di BPP MDD TT Banjarmasin. Nah, itu balai pelatihan Pak, balai pelatihan Mas. Iya. Itu jadi tugas kami ini sehari-hari itu selaku instruktur maupun selaku pelatih gitu ya. Untuk pelatihan-pelatihan ini mohon izin saya rekam ya. Untuk pelatihan-pelatihan seperti KPMD, BUMDes, kemudian desa wisata, pelatihan lagi kemarin itu ada calon transmigran. Nah, kami juga membidangi itu karena kami daerah tertinggal dan transmigrasi. Kebetulan wilayah kerja kami di Banjarmasin. Banjarmasin itu ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Nah, jadi 4 provinsi yang kami jelajahi. Itu. Ini nomor kontak saya, terus itu juga media sosial. Kalau yang mau subscribe gitu ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Sudah ya. Iya mantap. Itu pertama yang saya akan sampaikan. Ini kita modul berapa Pak? Modul 4 ya? Masih ingat modul 1 sampai 3? Di backup. Untuk pakai kenang, jadi ketika di backup ingat Mbak, jadi kalau pingin apa? Pingin nanti tinggal buka aja kan ya? Iya gitu. Jadi kalau modul 4 ini Mas, Mbak, gitu ya, lebih banyak prakteknya atau implementasi kita gitu ya. Karena kalau konsep itu memang harus kita pahami dulu, lalu ketika nanti, tapi sampai sudah pada terjun ke lapangan ya. Beda sama yang 2021 kemarin, mereka di Bintek dulu baru terjun. Jadi ketika di Bintek mereka masih belum banyak mengerti lah tentang desa. Itu kelebihannya angkatan ini berarti. Tepuk tangan dulu. Itu kelebihannya. Kurangannya juga ada ya pasti ya. Tadi bosan betul hati sedikit-sedikit. Oke itu. Jadi modul 4 ini adalah terkait kita mendesain Pak. Mendesain. Nah ya, dari berbagai input kemarin ya, input dari konsep desa cerdas, kemudian input mengenai pemerintahan dan lain sebagainya, bagaimana kita menjadikan semua itu sebagai sebuah ide. Nah itu jadi itu nanti yang akan kita sampaikan.
Oh ini yang tadi ya, jadi kami dari tahun 2015 melatih beberapa desa, sudah ada sekitar 8.423 alumni. Jadi kami ini banyak melatih, tapi kadang itu kalau namanya pemberdayaan itu pelatihan itu tidak cukup. Makanya setelah kami latih itu biasanya kami minta tolong atau minta kerjasama dengan pendamping desa atau pendamping lokal desa. Karena ketika sudah diberikan keterampilan, pengetahuan, ketika kembali ke desa masih menghadapi berbagai macam masalah, itu butuh pendampingan. Nah itu nanti seperti itu juga ya teman-teman semua ya, sudah mendapatkan pengetahuan dan lain sebagainya, nanti di desa pasti juga ada tantangannya, pasti itu. Tetapi sekali lagi kita menjadikan tantangan sebagai peluang. Nah begitu. Pencarian ide inovasi dulu. Jadi fokus kita untuk sampai sore, sampai jam berapa? Jam 5 ya. Biasanya sampai jam 5 ya Mas ya? Iya. Oh iya. Bisa lewat dan apa? Bisa lewat juga. 25 menit ya. Oke. Jadi kita Bapak Ibu semua dari hari berapa kemarin itu? Hari Minggu ya. Nah, dari hari Minggu sampai sekarang nanti kita coba diformulasikan ya menjadi sebuah ide untuk desa cerdas, gitu ya. Tujuan pembelajaran kita nanti coba mengidentifikasi praktek-praktek terkait desa cerdas dan kemudian juga bisa berpikir kreatif. Nah, gitu. Menunya pertama ada 3 ini yang kita akan bahas, ada definisi, inovasi, identifikasi, semua ada di buku. Dari buku semuanya, jadi lewat aja. Nah, pertama adalah mengenai definisi ide dan inovasi ya. Kita coba pakai ya, teknologi digital. Nah, siapa yang mau memberikan saran apa itu ide, apa itu inovasi? Pertama kita ngomongin dulu apa itu ide menurut sampean semua, menurut Bapak Ibu atau menurut Mas dan Mbak. Ada yang mau ngomong? Nah, apa itu ide? Amin itu udah amitnya dari situ aja. Oh iya boleh. Pak Amin duluan menanggapi. Ini kan ada dekat ya. Kira-kira apa itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aku Amin, panggilannya Amin. Panggilannya? Amin. Amin. Terima kasih. Menurut saya yang terkait dengan ide itu adalah sebuah gagasan pikiran yang baru yang dituangkan dalam sebuah kegiatan yang nanti akan diimplementasikan. Tetapi kalau inovasi itu adalah hal baru yang kita formulasikan yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang memang untuk membangkit semangat gitu. Itu dari saya. Oke. Tepuk tangan dulu. Tanya ada lagi yang mau menambahkan? Tadi ide dan inovasi ya? Ya boleh. Ternyata terekam ya tulisannya ya. Silakan, Mik dulu mungkin. Oh iya. Inovasi apa ide ya? Kalau ide menurut saya hampir samanya. Ide itu gagasan yang mungkin lahir dari berangkat dari permasalahan yang ada, yang ditemui mungkin dengan masalah yang ada di sekitar, kemudian tergerak, kemudian lahirlah yang namanya ide itu. Jadi gagasan yang berangkat dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Kemudian inovasi, inovasi itu sendiri adalah penjabaran atau pelaksanaan dari ide itu. Dari ide itu kemudian dilakukan sedemikian rupa, kemudian menghasilkan yang namanya sebuah inovasi. Jadi hasil dari ide itu sebenarnya inovasi. Hasil dari ide ya? Iya, menurut saya.
Itu saja. Mantap. Tepuk tangan. Ada lagi? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahmat, asal dari Kabupaten Mokomokoh. Ya, kalau kita berbicara daripada ide dan inovasi, kalau ide itu baru pemikiran-pemikiran yang di dalam otak kita sendiri, Pak. Jadi kalau ide itu baru pemikiran-pemikiran, sedangkan inovasi itu hasil tuangan daripada ide yang terpikirkan kita. Jadi hasilnya secara konkret atau secara nyata kita buat atau kita ciptakan dari ide tersebut. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, sebenarnya masalah ini semua teori saja ya, teori saja. Jadi semuanya sudah paham. Nah, tinggal mungkin ketika di desa, apakah ada kendala ketika dalam menemukan ide atau inovasi, mungkin bisa cerita? Ada yang bisa cerita? Kan sudah berapa bulan di desa? 2 bulan ya? Pasti ada, mulai dari pemerintahnya ya, pemerintah desa, mulai dari masyarakat. Ada yang mungkin cerita? Silakan. Sedikit saja terkait dengan ide ini. Terkadang yang menjadi kendala itu adalah yang mau kita samakan persepsi atau ide ini belum sepemahaman. Karena belum terliterasi ya. Karena kan tingkat pemahaman kita selaku duta baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat desa itu tidak sama. Terkadang kita terlalu memaksakan padahal kondisinya belum balance. Jadi harusnya dibalancekan dulu, pemikirannya sama, kemudian pemahamannya sama dengan cara peningkatan literasi tadi. Literasi ya. Iya. Oke. Sudah dicarikan Mas di sana? Sudah ya. Berarti sekarang gimana kondisinya sekarang? Sudah bagus? Perlahan-lahan. Yang penting kita samakan dulu persepsinya dengan literasi tadi, dengan cara yang baik, tapi tidak memaksakan. Apa yang mereka butuhkan kita sampaikan sedikit-sedikit, bahwa ada solusinya. Jadi bukan kita yang membawa program ke desa, tapi kita menawarkan solusi dari permasalahan yang ada di desa. Kita balik sekarang. Jangan kita yang membawa kita turun dengan ke desa itu membawa program besar desa Smart Village, tapi tidak. Sekarang kita balik. Desa punya problem apa yang belum diselesaikan, kita bantu melalui program Smart Village ini. Bottom up berarti ya? Iya. Pemberdayaannya diutamakan. Oke. Ada lagi tadi terkait dengan pemerintah dan warga. Menurut Mas dan Mbak semua di sini selama 2 bulan, gimana sih kesannya dari pemerintah desa terkait program kita ini? Mbak Desa menjawab. Oh boleh. Dari perwakilan perempuan. Satu-satunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya di sini perempuan satu-satunya. Terkait desa terutama desa bapak saya Pak, karena awalnya itu mereka salah persepsi Pak. Jadi kemarin mereka mengira dengan adanya program ini kita itu membawa dana ke desa. Nah itu. Dan ini rata-rata semuanya sama ya. Sama ya Pak ya? Iya, gitu betul Pak. Jadi kemarin setelah kita memberikan sedikit pemahaman masalah desa cerdas ini, kayak sedikit ada beban di kepala desanya. Kepala desanya bilang, aduh ini sudah, kata dia kan program lagi kata beliau. Kami kira ibu datang membawa dana ke desa kami. Nah itu seperti program-program yang lain Pak. Kebetulan kan saya kemarin kerjanya di program Pamsimas dan ya desa-desa yang bawa uang walaupun ada swadayanya Pak. Dan kebetulan desa-desa yang menjadi lokos ini bersebelahan dengan desa dengan saya.
Jadi ada kepala desa itu dan perangkat desanya itu ada yang kenal dengan saya juga. Jadi pikirannya saya membawa uang. Iya, karena sebelumnya begitu ya. Iya. Ya, Kamsi masih jalan nggak? Kamsi mas? Sudah berhenti di tahun 2021 kemarin. Oh, sudah berhenti malah ini. Ini sudah berhenti. Jadi itu yang pertama ya Pak. Yang kedua kemarin ini salah satu kisah juga di desa saya. Ya, azan. Ya, salah satu cerita di desa saya Pak. Kemarin ketika evaluasi RKP ya, KPDS. ya RKPDS di kecamatan, mereka itu sudah mau menganggarkan laptop buat di RKDD-nya. Oh, sudah duluan berarti? Sudah mau. Mereka udah inisiatif nih, pengen menganggarkan laptop, cuma ketika evaluasi itu dari pihak kecamatan sendiri menolak Pak. Iya. Katanya dari pihak kecamatan kayak sedikit ragu dengan adanya program ini Pak. Iya. Beliau minta dari kepala desanya minta surat edaran dari PMD ataupun langsung dari kementerian untuk sesuai regulasi Pak. Iya, iya. Di mana mereka bisa menganggarkan laptop tadi. Itu salah satu penolakan Pak. Iya, iya. Itu Karena dari PMD pun juga mungkin masih baru ini. Iya Pak. Kalau saya pikir mungkin seperti itu mas ya. Iya Pak. Karena sosialisasinya masih minim ya ini ya. Iya. Makanya kemarin di MOT Desa Cerdas itu banyak TA dan juga dinas yang dilibatkan. Itu harapannya partnernya Bapak Ibu semua nanti di waktu pelaksanaan di lapangan seperti itu. Kemarin kami sudah melaksanakan sosialisasi kabupaten juga Pak. Sebelum menganggarkan itu kami sudah melaksanakan sosialisasi di kabupaten, mengundang kepala desa dan kader. Jadi sudah ada sedikit pemahaman kan, berartinya untuk masalah desa cerdas ini. Tapi entah kenapa dari pihak kecamatan cuma awalnya mendukung dengan adanya program ini. Kemudian setelah jalannya program 1 bulan, jalan 2 bulan, itu kayak nggak ada dukungan lagi Pak. Dari ini bukan sama kecamatannya Pak. Iya. Karena saya mendampingi 5 kecamatan, 5 desa, 5 kecamatan. Oh iya, iya. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ya, satu-satu. Jadi di kecamatan ini itu kecamatannya dekat dengan kota Pak. Sebenarnya. Oke. Itu kecamatannya posisinya sebagai apa Mbak di sana Mbak? Di kegiatan kita ini? Yang untuk evaluasi tadi ya Pak? Evaluasi ya? Pelanggaran berarti ya? Iya. Pelanggaran KPDS ya? Iya. Kalau dari bupatinya gimana? Support? Belum Pak? Oh belum? Iya. Kami masih apa namanya? Habis dari sini mengadakan FGD sama Pak. Oh gitu, mantap. Kemarin juga tahun kemarin banyak ya, setelah duta-duta di Bimtek itu banyak FGD dilaksanakan dengan membawa perwakilan dari Kemendes di sini kemarin itu. Jadi kadang penerjunan sosialisasinya bareng setelah Bimtek, karena kan Januari kan kemungkinan Bimtek kader ya. Nah, jadi sebelum Bimtek kader itu nanti mungkin ada kunjungan lapang ke sosialisasi ke daerah-daerah. Oke? Berarti selama 2 bulan ini banyak sekali yang dipikiran ya? Pikiran ya? Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Memang pemberdayaan itu seperti itu. Kita pemberdayaan itu tidak cukup sebulan 2 bulan ya Pak Ibu. Bisa beberapa bulan, 2 bulan atau setahun dan 2 tahun. Karena pengalaman saya sendiri di kantor Bapak Ibu semua mendampingi desanya Mas Teddy ini, Desa Karangindah itu kami sudah 3 tahun Pak. 3 tahun itu baru bisa kelihatan hasilnya. Kemudian di tahun kedua mau nggak mau karena agak lambat jalan kami mendampingi desa, kami mau nggak mau menggait itu yang namanya Basnas dan juga Kominfo. Basnas itu ternyata Bapak Ibu semua punya banyak program pemberdayaan di desa. Mereka itu kan pengumpul dana ya dari beberapa istilahnya mustahik ya, dan harus disalurkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan. Nah, kebetulan banyak mereka pun juga mencari-cari dari Basnas itu mencari-cari
desa mana yang bisa jadikan fokus mereka itu. Selain itu juga ada yang namanya BRI, Pak. BRI itu punya program yang namanya beri apa ya? Bukan beri. Itu aplikasinya. Bisa berian. Bisa berian. Jadi konsepnya mereka sama. Mereka mendampingi desa, gitu ya. Tapi nanti branding nama BRI ya. Nah, itu mulai dari pemasaran sampai penemuan potensi desa. Jadi kita berusaha menggait sama kampus juga. Kita juga berusaha menggait kampus. Karena kalau kita berusaha dengan pemerintah desa saja atau masyarakat saja, pemerintah desa sudah banyak kerjaannya, ya. Banyak sekali kerjaannya. Sudah itu tahun ini desa cerdas, kemarinnya sebelum desa cerdas ada desa inklusif, ada lagi stunting kemarinnya lagi, waduh, SDGs lagi, aduh, pusing pokoknya. Nah, jadi kalau kata mereka pemerintah desa itu saya lebih baik ikut aja, karena mereka ini sudah nggak kuat mikir pemerintah desa. Jadi kita yang mikir intinya. Kita mikir tapi mikirnya cerdas, mau nggak mau kan? Gimana caranya? Berarti orang-orang atau stakeholder yang punya kepentingan sama dengan kita itu yang kita jalin. Nah, pada akhirnya nanti ini Mas Teddy ini jalannya bisa lebih enak ini nanti. Biasanya karena ide ini sudah ada bentuknya, sudah ada bentuknya sekarang. Kemarin sudah ada website desa, sudah ada pelayanan online surat menyurat, gitu ya. Kubdesnya sudah mulai jalan, nah mantap pokoknya. Dulu serba susah Mas ya, dulu serba susah sebelum ada Mas Teddy ini. Sekarang nanti kita sering, nanti kalau apa-apa kami dipanggil Mas ya. Nanti koordinasi lebih lanjut. Dia ada dokumentasinya soalnya. Karena butuh dokumentasi juga kan. Gitu. Oke, itu terkait ide. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada beberapa gambar Bapak Ibu semua. Ini kita masih ngomongin ide. Yang pertama, ini siapa ya? Penemu lampu. Thomas Alva Edison. Ini lampu ya berarti ya? Ini Mbak Thomas berarti ya. Thomas Alva Edison terkenal dengan penemuannya terkait apa? Lampu apa listrik? Bola lampu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua, sebelum adanya bola lampu ini kira-kira masalahnya apa Pak? Kenapa beliau menginovasikan atau ide bola lampu ini? Gelap ya. Terus ada lagi? Kalau gelap itu berarti dampaknya apa ke masyarakat? Perekonomiannya nggak jalan ya, malam hari susah, kejahatan meningkat ya. Kemudian kalau ada apa-apa serba nunggu pagi gitu ya. Tentu ya, oke. Tapi sebenarnya Bapak Ibu semua, ketika ada masalah itu sudah ada solusinya belum? Tahun waktu dulu itu. Belum. Ada. Apa solusinya? Hidupin api obor. Lilin, obor. Nah, berarti ketika ada masalah waktu itu terkait gelapnya malam atau gelapnya hari gitu ya, sudah ada ide ya, sudah ada solusi juga inovasi. Tapi baru sampai ide sini. Tetapi idenya terkait obor dan lain sebagainya itu ternyata membuat masalah yang lain. Nah, gitu. Apa masalahnya kalau obor? Kebakaran. Terus apa lagi? boros dan nggak praktis. Nggak praktis, nggak efisien ya. Karena kalau satu kota nanti obornya satu RT misalnya, satu RT butuh berapa penerangan lampu lah? Di tempat sampean berapa lampu di satu RT? Banyak. Ada 35 kakak mas. Satu RT-nya. Oh, kira-kira mungkin satu jalan itu berapa? Berapa lampu? Kalau tempat kami sih karena jalannya agak lempeng ya paling 4 lampu kalau aku. Besar ya, 4 lampu misalkan ya. 4 lampu kalau satu RT, misalkan satu desa ada berapa RT itu mayoritas? 50 RT. Kalau yang RT sekarang ya 6 lah. 6 ya? Kami ada yang 12 sampai 8. 12 ya, 10 ya. 10 kali 6, 60 lampu berarti ya, mau nggak mau ya. Itu obor kita zaman dulu. Obor berarti harus mikirin minyaknya, ya, bahan bakarnya setiap malam harus diganti dan lain sebagainya. Itu. Ternyata ketika ada masalah,
ditemukan idenya, belum tentu idenya itu solutif. Contohnya lampu ini tadi, ternyata ide terkait obor itu belum solutif, belum bisa mendapatkan keefisienan, malah ada masalah yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kemudian Thomas Alva Edison membuat listrik dan bola lampu, sehingga itu namanya inovasi ya sampai sekarang. Kalau yang ini online ya. Ini masalahnya apa kalau online? Dia menjawab masalah apa sebenarnya? Mobilitas, efisiensi. Ada lagi? Berarti mobilitas kan namanya kendaraan ya. Sebelumnya sudah ada belum solusinya untuk mobilitas dan efisiensi? Sudah ada. Bentuknya apa? Pangkalan ojek. Pangkalan ojek ya. Itu. Kan kita butuh waktu lama harus datang ke pangkalan dulu. Ya. Taksi, negosiasi harga juga. Harga. Oh ya. Ada Gojek juga lewat Facebook, mungkin ada Facebook. Iya. Apa itu maksudnya? Misalnya naruh iklan nanti Oh, kalau panggilan iklan. sini Gojek kayak gitu, ya. Iklan antar panggilan ya. Iya, sebelum ada Gojek. Iya. Berarti ketika ada ojek dulu belum bisa menuntaskan masalahnya ya. Justru yang pertama orang bingung apakah nanti ketika mau ke pangkalannya ada orangnya, nggak tahu ya. Kita mau ke pangkalannya juga nggak tahu sebelah mana pangkalannya gitu ya. Padahal kita buru-buru. Misalkan sedang mau ke rumah sakit, pangkalannya kosong, gimana kan gitu ya. Terus terkait tadi yang ngomong masalah harga juga. Jadi ojek online ini membuat merupakan sebuah inovasi terhadap masalah terkait kemacetan tadi ya. Apakah itu sudah menjadi sebuah solusi yang terbaik? Ya, sementara ini sih cukup ya, karena saya merasakan juga. Sementara ini cukup ya, tapi mungkin di beberapa daerah lain tidak ya. Ini daerah-daerah yang belum ada aksesnya pasti bukan solusi yang pas ya. Oke. Terakhir adalah ini nih, ini nggak kelihatan nih. Ini adalah contoh. Ini kan tadi adalah inovasi di bidang di bidang dunia ya terkait listrik. Kalau yang tadi di Indonesia, nah ini di desa ini, di desanya Mas Teddy di Karangindah. Ini adalah persuratan secara online. Jadi pemerintah desa, masyarakat desa bisa meminta atau mengurus suratnya dari rumah, gitu ya. Sekarang kan banyak seperti itu ya. Di YouTube itu banyak sekali. Nah, masalahnya apa ini? Mulainya dari perlu waktu. Nah, terus Jarak dan kesibukan. oh jarak biasanya ya. Untuk daerah-daerah di Kalimantan, Bapak Ibu mungkin yang daerah Jawa mungkin enggak ya. Kalimantan itu jauh Pak, serius Pak. Kalau misalkan mau dari desa satu ke desa lainnya, apalagi yang desa-desanya itu ada sungainya lah itu, harus nyebrang sungai. Mungkin dia lagi nyebrang sungai, istilahnya ya. Tapi sekarang masih mending ya, nggak ada gue yang ngeri ya. Jadi keselamatannya masih aman ya. Gitu. Jadi ketika orang cuma membuat surat aja harus jauh sekali, padahal mungkin di sisi lain perbatasan dengan desa lain lebih dekat gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi masalahnya itu kemudian di desa Karangindah ini dia yang membuatkan adalah ini mahasiswa Pak. Kebetulan kami kerjasama dengan mahasiswa Kampus Merdeka ya, Kampus Merdeka, mereka yang membuatkan aplikasinya ini, kemudian aplikasinya ini diajarkan kepada pemerintah desa. Jadi ketika nanti sosialisasinya sudah jalan, warga desa misalkannya adalah surat mengenai pengantar ya, surat pengantar, KTP dan lain sebagainya itu. Jadi dari rumah saja sampai di kantor desa mereka tinggal ambil suratnya aja. Jadi sudah efisien tanpa biaya, karena sekarang ini pemerintahan itu dituntut untuk akuntabel. Jadi tidak ada yang namanya pungli dan lain sebagainya itu. Jadi ini adalah contoh adanya masalah, ide dan kemudian inovasi. Ini juga nanti yang kita akan pahami bersama. Jadi Bapak Ibu semua kan nanti di desa atau di daerah gandingannya kan harus membuat program ya. RKTA-nya kan seperti itu ya. Sudah lihat RKTA-nya? Belum ya. Jadi setelah ini hari ke berapa nih? Hari terakhir. Setelah ini berarti setelah materi selesai ini, materi selanjutnya adalah membuat strategi atau rencana kerja tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan di desa. Nah, otomatis
disesuaikan dengan masalah-masalah yang ada, kemudian kita cari atau kita gali ide dan juga inovasinya. Ini pengertian dulu ya. Pencarian ide inovasi. Inovasi adalah soal menerapkan ide baru ke sebuah masalah atau tantangan. Ya. Kreatif itu sendiri adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh dari yang jelas di depan mata, melihat dunia dengan cara yang berbeda. Nah, ini adalah Nesta ya. Nesta itu adalah sebuah foundation inovasi atau yayasan inovasi yang menggunakan expertise, skill dan pendanaan di area mereka supaya menghadapi tantangan yang akan datang di masyarakat. Seperti itu. Ini adalah pengertiannya. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini ya Bapak Ibu semua, memang kreativitas itu agak susah-susah gampang ya, karena ini berangkat dari sebuah masalah. Namanya kita di desa itu kadang kita nggak merasa kita punya masalah ya, betul ya. Namanya ikan itu nggak tahu kalau ikan itu nggak sadar kalau dia itu sebenarnya sedang berenang di air. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi mereka nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya di air, karena mereka memang sudah terbiasa seperti itu, sehari-harinya seperti itu. Nah, itulah fungsinya kita nanti, Bapak Ibu semua, Mas dan Mbak semuanya, selaku duta digital, bagaimana untuk menggali masalah, untuk menggali potensi. Kadang yang desanya itu berpikiran itu bukan sebuah masalah, itu malah menjadi sebuah masalah yang yang paling penting. Dalam mencari masalah, ada metode yang bisa dicari, ada yang bisa dipakai selama ini. Apa? Kalau mencari masalah gimana Pak? Mudah ya? Bikin masalah lebih mudah ya? Membuat masalah ya? Kalau masalah yang sudah ada, nanti banyak hal ya, kita lihat saja. Selanjutnya lagi, nah ini juga terkait ide dan inovasi. Ini siapa ini? Sebelah sini? Steve Blank. Kalau sini? Steve Jobs. Steve Blank ini siapa? Ada yang tahu? Kalau Steve Jobs siapa? Dari Apple. Dari Apple ya. Jadi Steve Blank ini adalah dia pakar terkait startup ya, perusahaan-perusahaan startup. Jadi ceritanya Bapak Ibu semua, Mas dan Mbak, karena dia pakar ya, jadi sering memberikan seminar dan lain sebagainya. Ada sebuah orang hadirin yang tanya Pak di acara seminarnya itu, Pak Steve Blank gitu ya, gimana caranya mencari atau mendapatkan sebuah ide yang cemerlang gitu tanya. Kemudian dijawab oleh Pak Steve Blank-nya itu, kalau kamu mau tanya ke saya, inilah get out of the building. Solusinya itu, kalau kamu mencari ide, keluar dari sini, kembali ke lapangan, ke bidangmu. Misalkan kamu pendamping desa, kamu mencari ide dari masalah itu, kamu kembali ke masyarakat. Itu. Loh, kan saya kesini mau minta saran sampean, mau minta saran bagaimana caranya mencari ide. Saya bisa apa? Yang tahu masalah kebutuhan desa, kebutuhan kalian adalah kamu sendiri. Yang tahu masalah, yang tahu sejarah, yang tahu lika-liku adalah kamu sendiri. Jadi kamulah yang harus kembali ke tempatmu sendiri. Gitu. Jadi ketika kita nanti mencari sebuah masalah, ya berarti kita harus cari ke desanya, terutama ke masyarakatnya. Selain itu kan, kalau Pak Kadis tuh aman-aman aja Pak, biasanya aman-aman aja. Biasanya nggak aman tuh kalau kita main ke warung kopi Pak. Ya. Misalkan ada warung kopi, isinya bapak-bapak kumpul-kumpul gitu ya, nah, itu banyak curhatan-curhatan di situ biasanya. Gitu. Kalau ditangkap desanya ya masalahnya adalah masalah yang dari profil desa. Di profil desa itu masalahnya adalah masalah yang copy paste biasanya. Gitu. Tapi insya Allah kalau dibahas. Apa di kenapa? Kalau di warung kopi itu negara aja dibahas. Oh iya jelas. Dari mulai istri orang sampai negara dibahas.
Iya, jadi seperti itu. Ya, insya Allah nanti profil desanya Bapak Ibu semua yang di sini, insya Allah mungkin nggak seperti itu ya. Itu mungkin kasus aja di beberapa daerah. Mungkin di tempat Bapak Ibu nggak seperti itu. Tuh. Ide baru bisa punya dampak positif dan negatif ya. Seperti yang kita lihat tadi, inovasi yang sudah ada, tadi ada obor, kemudian ada ojek, itu punya dampak positif dan negatif, gitu ya. Jadi belum tentu bisa menjadikan sebuah inovasi yang paling pas, bukan yang terbaik ya. Karena inovasi itu pasti punya plus minusnya, tetap ada plus minusnya, gitu ya. Ketika nanti Bapak Ibu semua punya program ke desa, gitu ya, bisa jadi nggak diterima oleh warganya, itu pasti itu. Karena kan namanya sebuah kebijakan itu ada pro kontranya ya, pasti itu. Sehingga kita ini semua adalah mencoba menyelesaikan masalah dengan kegiatan atau program kita itu. Ketika nanti program ini sudah berhasil, insya Allah masyarakatnya akan setuju. Biasanya seperti itu. Ketika belum ada bentuknya, ya, belum ada hasilnya, nggak akan setuju biasanya. Akan kontra lah istilahnya. Tapi ketika sudah jadi, ya contohnya aja di sebuah desa di Jawa Tengah atau di Jogja itu, dia yang wisatanya air terjun itu tahu nggak? Ada nggak? Yang dari Jogja ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Jadi ceritanya itu sebuah kelompok gitu ya. Sebuah kelompok itu membuat membuat desa wisata, membuat tempat wisata gitu ya. Tapi tanpa dukungan dari warga, tanpa dukungan dari pemerintah desa gitu. Tapi ketika bumdesnya sudah berjalan, wisatanya sudah ramai, baru kemudian masyarakat pada merubungi, pada berdatangan, pada sama-sama ingin ikut andil dalam tempat itu, karena sudah kelihatan hasilnya. Nah, seperti itu. Itu. Tapi insya Allah tempat Bapak Ibu semua nggak seperti itu. Amin. Kemudian kita mulai menggali ide dan inovasi. Nah, mulai dari kita harus tahu dulu masalahnya ya. Jadi ketika Bapak Ibu semua nanti ingin membuat kegiatan atau program pemberdayaan, idenya apa gitu ya. Pertama mulai dari masalah dulu. Kalau bisa masalahnya adalah yang spesifik. Kalau masalah di desa itu apa? Contohnya kemiskinan gitu ya. Ada lagi apa? Keekonomian, gizi buruk, gitu ya. Tapi itu masih umum Pak, belum khusus gitu. Kita harus tahu, harus jeli bisa mencari akar masalahnya, gitu. Saya coba bukakan sebuah di YouTube ya. Semoga connect. Jadi ada di suatu daerah itu permasalahannya hampir sama dengan daerah lainnya, itu sampah, pengolahan sampah. Ketika sampah itu biasanya dibuang kemana Pak? Sampah Pak? Kemana? Ke tempat pengolahan sampah. TPS. Dibakar. Di mana? Dibakar. Iya. Ada juga yang dibuang kan? Sungai. Iya. Nah ini nih. Warga sulap selokan penuh sampah jadi kolam ikan. Ini permasalahannya sebenarnya simpel, itu sampah. Orang membuang sampah itu di bukan tempat sampah ya, tapi di sungai. Oke. Jadi akar masalahnya itu apa sebenarnya? Orang kalau membuang sampah itu, apakah nggak ada tempat sampahnya? Perilaku. Jadi ketika kita ini Bapak Ibu semua, ketika kita ada tahu masalah terkait sampah gitu ya, kita membuat sebuah program yaitu misalkan apa itu larangan membuang sampah di sungai gitu. Atau kita pengadaan terkait tempat sampah. Apakah bisa menjawab masalah utamanya? Belum ya. Tetap aja orang masih buang ke sungai karena sudah terbiasa, sudah sebuah kebudayaan, kebiasaan. Ternyata masalah utamanya itu bukan tempat sampah atau bukan terkait
itu tadi, tapi adalah pola pikirnya, kesadarannya. Sehingga di video ini dijelaskan itu adalah caranya adalah ini solokan ya ini ya. Jadi orang tuh pada buang ini di solokan ini, kecil-kecil ini panjang ini Pak, solokan desa Pak. Dulu airnya masih air warna hitam kalau nggak salah dulu. Kemudian dibuatlah sebuah inovasi atau ide, dikasih ikan Pak, dikasih ikan. Otomatis ketika orang ya melihat ikan itu dan bagus-bagus ikannya, mau nggak mau pasti nggak mau buat sampah lagi di sini. Itu, begitu cara berpikirnya mereka. Jadi mereka mengantisipasi kesadaran masyarakatnya itu dengan inovasi ini, supaya orang yang membuang sampah itu nggak di sungai lagi, yaitu ya sungainya dikasih ikan, seperti itu. Sampai sekarang menjadi objek wisata sebagai tempat edukasi wisata dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi mau nggak mau kita ini perlu dengan ada masalah kita gali dulu. Itu sebuah masalah bukan tuh sebenarnya. Apakah mungkin malah masalah itu belum lebih rinci lagi? Kita harus menggali atau akar masalahnya itu harus kita tahu dulu. Sama seperti di desa misalkan. Di desa biasanya kalau musyawarah desa ya datang itu aja ya. Warga ada kesempatan ngomong nggak? Ada ya. Tapi berani ngomong nggak biasanya? Ngomong jarang gitu ya. Jarang ngomong ya. Berarti adalah sebenarnya kesempatan mereka untuk ngomong ya. Bukan ini silakan. Bukan musyawarah desanya yang menjadi masalah. Jadi bukan orang masyarakat desa itu di musyawarah desa itu nggak berani ngomong, itu bukan karena nggak ada forum musyawarah desanya, tapi belum ada kesempatan mereka untuk ngomong. Ketika mereka nggak bisa berani ngomong, bisa kita pakai cara lain. Kalau orang nggak berani ngomong berarti dengan nulis. Kita misalkan di nanti rapat desa atau rapat musyawarah desa itu buat aja sebuah tadi ya misalkan Google Sheet gitu ya atau Google Doc gitu ya. Nanti warga desa pada isi sendiri misalkan. Itu kan sekarang online ya. Seperti tadi saya ngomong tadi kan di sini ya. Ketika saya kasih linknya Bapak Ibu semua, ini linknya ini saya share gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa ngedit ini. Jadi ketika nanti misalkan mau rapat musyawarah desa, kita kasih link gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang punya masukan nanti tulis sendiri. Nah, kesempatan untuk kita semua berbicara, memberikan ide, itu bisa seperti itu. Karena bukan musyawarah, bukan forumnya yang menjadi masalah, tapi adalah kesempatan mereka. Ada yang nggak berani ngomong, ada yang banyak ngomongnya. Ketika banyak ngomongnya, yang mau ngomong nggak jadi ngomong, gitu. Itu masalah spesifik. Jadi kita harus tahu masalah spesifik apa yang ada di desa, bukan masalah umumnya. Itu yang pertama. Gimana caranya melihat masalah? Yang pertama kita bisa lihat dari data sekunder. Ini data sekunder itu berarti pendamping aja ya, data tambahan lah, misalkan profil desa dan lain sebagainya. Data primer ya kita wawancara, observasi, kita dapatkan masalah-masalah apa saja itu yang kita dapatkan. Setelah itu kita kesini Bapak Ibu semua. Ketika sudah dapat masalah, pasti kita cari alternatif solusinya, ya. Gimana cara mencari alternatif solusi dari masalah kita? Selama ini bagaimana Bapak Ibu semua di desa? Ketika ada masalah, gimana membuat program untuk mengcounter masalahnya itu tadi? Cari Referensi. Ada lagi? Literasi digital. Contoh kasus yang sama. Ya, sama. Berarti seperti itu ya. Jadi dari existing ya, atau masalah-masalah yang serupa, itu kita bisa tarik benang merahnya. Apakah ada solusi terkait masalah yang kita hadapi? Itu existing. Kita bisa lihat dari literatur tadi yang disampaikan, dari YouTube, kemudian dari jurnal. Nah, kan kadang orang-orang kampus itu suka meneliti ya. Nah, itu kita bisa lihat salah satunya. Kemudian kita bisa modifikasi juga. Jadi ketika kita punya solusi, kita juga bisa memodifikasinya dengan
hal yang lain. Kan nggak mungkin ketika kita punya masalah, kita dapat referensi dari luar tuh ada sebuah solusi belum tentu sesuai atau pas dengan keadaan di desa kita. Perlu kita modifikasi sedikit-sedikit. Tuh. Dan yang terakhir adalah penggabungan ini. Nah, jadi bisa jadi ide-ide kita itu perlu penggabungan dengan ide-ide yang lain. Tuh. Sama-sama supaya masalahnya ini teratasi dengan baik. Tipsnya adalah buatlah not atau catatan atau ide. Jadi Mas dan Mbak semua ketika nanti di desa gitu ya, tiba-tiba punya ide gitu ya, jangan lupa membawa kertas atau HP gitu ya. Kadang itu ide itu ketemunya di mana Pak? Di WC sama berarti. Selain di WC di mana lagi? Mau makan. Makan di jalan. Jadi waktu pikiran kita kemana-mana itu ya Mas ya. Gitu. Jangan lupa dituliskan. Kadang ide-ide kita tuh gampang hilang Pak. Namanya kita itu gampang ingat, gampang hilang, gampang lupa juga. Jadi tipsnya adalah ketika kita sedang berjalan atau melihat sesuatu ada ide, jangan lupa untuk langsung ditulis. Nah, bisa jadi ketika nanti semua tulisan kita rangkum gitu ya, baru kita pilih nih. Ternyata ini cocok, ini nggak cocok, ini cocok, nggak cocok. Nah, itu tipsnya. Ketika kita gimana caranya menggali atau mencari ide. Gitu ya. Ini sepertinya pada ngantuk ya. Ngantuk, nggak apa-apa. Karena jamnya jam kritis. Jam berapa sih ini? Setengah 4 ya. Soalnya jam saya ini setengah 5 ini. Waktu Banjar. Istirahatnya jam berapa? Jam 4. Oke, berarti masih ada beberapa menit lagi. Biar nggak ngantuk ya, kita tepuk dulu. Belum. Yang pertama adalah tadi apa jadinya? Siap bos. Oh ya. Nanti ketika saya ngomong tepuk 1, prok, siap bosku. Nah gitu ya. Ketika saya ngomong tepuk 2 atau 2, prok, bus gitu ya. Nah, bus ke kiri atau kanan? Ke kiri ya. Ke kiri. Kemudian ketika saya ngomong tepuk 3 atau 3, prok, go gitu ya. Kalau satu tadi apa? Siap bosku gini ya? Tangan gimana? Oke gini. Yang kedua adalah wush. Yang ketiga go gini aja ya. Oke. Saya kita mulai? Siap. Coba berdiri semua dulu. Ya. Kita lenggakan boyok kita, pinggang kita. Oke. Iya. Tepuk 3. Tepuk 3 tuh boleh ya. Tepuk 2. Iya. Bisa mantap ya. Tepuk 1. Oke, mantap ya sebenarnya. Oke ya. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 3, 1, 1. Sekarang ditandingkan antara kiri dan kanan. Ya, yang kiri dulu ya, sebelah kiri sini ya. Tepuk 1, 2, 2. Siap. Sebelah kanan. Tepuk 2, 1, 3. Masih belum. Lagi kita cek lagi sebelah kiri. Tepuk 1, 3, 3. Siap. Go. Sebelah sini, sekarang tepuk 2, 2, 3.
Oke, kita berikan. Oke, silakan dulu. Oke, kita lanjut kembali. Kita lanjut ya. Pada mau laptop nggak di sini? Oh enggak ya. Oh, iya. Berarti pakainya adalah kertas plano. Kertas plano ada? Ada. Ada ya. Ada kelompoknya loh Kak Ibu semua ya? Satu kelompok berapa ini? 5 ya. Berarti kita akan berkelompok saja dulu. Bapak Ibu semua silahkan ya untuk identifikasi ide ini. Kita akan silakan di scan atau di code-nya. Pernah tahu desa Sidomulyo? Belum ya? Sidomulyo. Sidomulyo Jogja. Silakan Bapak Ibu semua berkelompok nanti ya 1 sampai 5 ya. Tiap kelompok silakan melihat videonya ini. Kita akan berusaha dari praktek baiknya itu tadi apa yang kita bisa pelajari. Pertama terkait tantangan yang dihadapi atau masalahnya mereka. Kemudian idenya yang digagas dikembangkan di desa tersebut. Kemudian ini kriteria desa cerdasnya terkait kebaruan, kemanfaatan, kolaborasinya, keberlanjutan potensi desanya. Silakan dituliskan. Kemudian jika Anda menjadikan praktik ini sebagai inspirasi untuk desa, di mana identifikasi ini paling sesuai dengan alasan Anda, sesuai dengan desa Anda. Jadi apa yang bisa kita contoh dari desa tersebut. Nah, silakan kerja kelompok aja dulu, ya. Silakan. Kenapa? Bisa nggak? Bisa ya? Ini ada yang bisa ada suaranya ini. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Silakan aja. Bukan soalnya matematiknya. Oh bagus. Jumlah itu baru jangan sampah. Sekarang atau daripada backgroundnya pada saat sesi boleh. Mohon maaf, ini ada dari panitia karena Bu Kapus mau datang ya. Jadi kita diminta break dulu katanya. Sampai jam 4. Sampai jam 4. Jadi mungkin ketika kita mau pembelajaran ya nanti datangnya ya. Oh ya sudah. Ya, berarti istirahat dulu aja ya. Sampai jam 4. Boleh ya? Memang rambut warna cukup rambatan ini.